Salam, saudara-saudaraku semua yang aku kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini saya ingin bersaksi oleh karena kasih Tuhan buat kami sampai saat ini. Tuhan Yesus memang sungguh baik. Tuhan Yesus sungguh mulia dan Dia adalah sungguh ajaib dan penuh kasih. Pada waktu itu saya ingin saksian ini menceritakan masalah rumah tangga kami. Saya waktu itu udah masuk Islam selama kurang lebih 6 tahunan lah ya. Tadinya memang saya Kristen. Habis itu karena saya nikah sama orang Islam, saya disumpah untuk jadi orang Islam karena saya harus nikah secara Islam. Karena nikah Islam sama Kristen itu nggak bisa kan jadi satu. Jadi saya disumpah untuk masuk Islam dan saya nikah sama orang Islam. Tapi perjalanan pernikahan kami selama 6 tahun lebih ya. Saya itu kayaknya gimana ya, merasa hati saya itu nggak bisa lepas dari Tuhan Yesus. Maksudnya saya udah belajar, karena suami saya Islam, saya udah belajar mengikuti apa yang suami minta. Saya masuk Islam dan belajar puasa, belajar sholat, tapi tetap aja hatinya nggak bisa gimana gitu, nggak bisa plong apa gimana ya. Saya masih tetap mikirin, kepingin kayak masuk Kristen lagi gitu. Saya merasa nggak nyaman gitu. Saya udah belajar nyoba sholat karena saya pikir saya masuk Islam, tapi kalau nggak sholat bagaimana ya, bagaimana kehidupan saya gitu kan. Jadi saya merasa kayak punya dosa gitu kan, udah Islam tapi kok nggak sholat gitu. Nah, saya belajar sholat dari YouTube, belajar baca doa-doa. Terus beberapa kali saya jalanin sholat gitu, tapi tetap nggak pernah full selama satu hari kan. Sholat harus 5 waktu sehari itu. Tapi saya sholatnya tuh nggak bisa rutin. Kadang sehari jalanin 4 kali, kadang 3 kali, kadang 2 kali. Jadi saya pikir gimana ya kalau saya jadi orang Islam begini, nggak bisa sholat yang benar-benar, dan puasa pun saya nggak bisa full, nggak bisa gitu. Jadi kan saya pikir cuma buang-buang waktu dan bikin dosa karena saya nggak bisa melakukan ibadah yang sesungguhnya gitu. Maksudnya sholat yang benar-benar, puasa yang benar-benar, nggak bisa melakukan itu kan, cuma bikin dosa doang. Saya pikir seperti itu. Terus saya kadang sholat pun saya doanya sama Tuhan Yesus kayak gini, minta ampun, Tuhan ampuni saya kalau saya sekarang ini jadi seperti ini. Maksudnya jadi berdoanya tuh sholat gitu loh, ampuni saya nggak tahu harus gimana gitu karena suami saya mengharuskan saya masuk Islam gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, lama kelamaan saya merasa gimana ya, pokoknya nggak nyaman, nggak tenang gitu. Aku kepikiran Yesus terus gitu loh. Saya kepingin tetap menyembah Tuhan Yesus yang sebenarnya hati saya itu seperti itu. Tapi karena kepaksa diharuskan ikut Islam sama suami, mencoba untuk
mengikuti Islam, tapi ternyata tetap nggak bisa. Memang karena ini sudah panggilan ya, Tuhan Yesus memang yang sudah memilih saya kali ya. Akhirnya saya itu jadi kembali, saya selalu tiap hari kepikiran harus kepingin ke gereja lagi, kepingin tetap menjadi orang Kristen, kepingin tetap bersekutu sama Tuhan Yesus gitu kan. Akhirnya lama-lama saya mikir, terus suatu saat ada keponakan saya datang, terus suka nyetel lagu rohani gitu. Terus saya kalau lagi dengar lagu rohani merasa hatinya tuh senang banget gitu kan. Tapi kalau pas lagi nyetel musik rohani, terus suami saya tahu, itu marah-marah. Itu nyetelin lagu apaan kayak gitu, bikin kuping panas katanya kan. Akhirnya saya nyuruh keponakan saya datang kan, suka nyetelin itu di YouTube lagu-lagu rohani. Terus saya bilang, Phil, matiin Phil, itu setannya kepanasan dengerin lagu itu, gituin. Hanya dimatiin. Terus ponakan kadang-kadang juga, ayo Bude ke gereja yuk, ke gereja lagi. Terus saya juga bilang, Bude sih kepingin banget ke gereja, tapi gimana ya gitu kan. Terus dari hari ke hari terus saja mikirnya tuh kepingin ke gereja aja kan. Suatu saat waktu itu ada masalah sama suami kan, ceritanya berantem sama suaminya kabur pulang ke rumah sendiri. Nah, sejak itu saya diberi kesempatan. Jadi suami itu seolah-olah kayak ngasih kesempatan saya untuk pergi ke gereja, karena dia udah pergi, saya berarti kan bebas untuk mencari Tuhan Yesus gitu kan. Akhirnya hari Minggu itu saya cari gerejanya waktu itu saya cari di Sunter Mall. Pertama kali tuh saya datang ke gereja itu pertama sendirian cari gereja pokoknya lah, ke Sunter Mall. Ada yang pernah ngasih tahu customer saya yang langganan, saya kan kerjanya jadi masas family masas. Nah, waktu itu saya dipanggil sama customer Miji, terus ngobrol-ngobrol masalah gereja. Ada gereja di Sunter Mall, tapi gereja GPI gereja apa ya, pokoknya saya lupa. Itu ada gereja kayak Pantai Costa gitu. Terus saya nyari ke situ, ngikut kebaktian, ada beberapa kali ngikut gitu kan. Nah, setelah itu suami saya balik lagi ke tempat saya lagi. Tapi di rumah kebetulan lagi banyak orang nginep. Ada keponakan saya 2 nginep. Terus adik saya, anak saya ada 1 nginep, pada nginep. Saya jadi kumpul rame lah, dia datang ke situ. Nggak tahu mau ngapain, tiba-tiba beres-beres baju, nggak taunya mau ngambilin pakaian itu buat dibawa pulang ke rumah suami saya itu. Terus akhirnya saya sekalian ngomong terus terang sama suami, kalau saya sudah pergi ke gereja lagi. Akhirnya suami saya tambah marah, tambah ngambek lah. Terus akhirnya dia beres-beres baju langsung kabur lagi ke rumah. Berapa bulan nggak tahu deh, saya nggak terlalu ngitungin berapa bulan. Akhirnya saya biarin aja lah, dia pergi ke sana, biarin aja. Tapi udah gitu terus dia minta pisahan, katanya suruh cepet-cepet ngurus surat cerai aja. Saya nggak bakalan bisa tinggal sama kamu karena sudah bukan satu agama lagi, sudah najis, nggak bisa katanya gitu kan. Terus akhirnya saya kan tapi masih bertahan, dia minta pisah.
suruh ngurus surat-surat saya masih bertahan dulu, tapi dia bolak-balik ngancam terus, suruh tetap kekehkan. Akhirnya saya ngurus surat-surat lah gitu kan, buat pisah sama suami, baru daftar gitu. Waktu itu pas bulan apa ya, puasa kalau nggak salah puasa, dia balik lagi ke rumah. Terus dia bilang balik lagi ke rumah, tinggal lagi bareng sama saya. Akhirnya saya bingung mau ke gereja, dan dia bingung kan. Hanya berapa minggu saya berhenti lagi nggak ke gereja. Terus ada tiba-tiba ada apa masalah lagi, pokoknya sering ada masalah gitu. Udah akhirnya saya beranikan diri untuk terus pergi ke gereja aja setiap minggu. Dan akhirnya saya pergi ke gereja. Di situ ada customer lagi nunjukin ada gereja GKY di Sunter, katanya dekat gitu kan. Akhirnya saya nyoba lagi hari Minggu datang ke situ, sampai akhirnya saya ngikutin kebaktian umum, terus ngikutin lagi acara KW gitu, persekutuan ibu-ibu gitu. Nah setelah itu rutin lah gitu kan. Nah, suami itu suka ngomong, pokoknya saya di sini cuma nemenin kamu aja kok sampai urusan perceraiannya selesai gitu katanya. Kalau udah selesai nanti saya balik ke rumah katanya. Hanya saya berlanjut ngurus perceraian gitu. Setelah itu karena pas kebetulan kontrakan saya habis, pas kurang sebulan kalau nggak salah, bulan Juni itu saya pindah nyari kontrakan lain di tempat lain. Terus jadi saya pindah kontrakan, tapi karena saya udah ngurus surat-surat pisah, jadinya saya pindah, suami nggak ikut. Saya cuma pergi dari kontrakan itu sama anak sama cucu. Terus saya pindah tempat, tapi selang berapa bulan saya tinggal kontrakan baru, suami saya masih tetap nelpon saya, ngubungin saya, baik-baikin lagi. Akhirnya dia minta rujuk lagi, kembali lagi sama saya. Jadinya sekarang udah kembali lagi sama saya, cuman ya itu, dia tetap kekeh nggak mau lihat saya jadi orang Kristen gitulah, sering berantem gitu. Tapi saya tetap bertahan, pilihan saya tetap Tuhan Yesus. Saya nggak mau pindah lagi, sampai kapanpun saya akan tetap menjadi pengikut Yesus dan anak Tuhan sampai sekarang. Puji Tuhan, dan Yesus selalu menolong dan melindungi kami sampai saat ini. Ya mungkin ini kesaksiannya mau saya kan panjang lebar kalau diceritakan semua. Jadi ini yang sekarang ini saya hitung kesaksian pertama lah ya. Nanti mungkin ada kedua, ketiga, lanjutannya. Karena mungkin terlalu panjang nanti. Ya cukup sekian dulu kesaksian kami. Saya maaf belum memperkenalkan saya. Nama saya Yohana, asli dari Purwokerto, tapi tinggalnya di Jakarta Utara. Terima kasih. Salam, kiranya kesaksian ini akan menjadikan berkat buat kita semua. Haleluya, amin.